Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 Dasar Perlindungan Tanaman Agroteknologi C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbanyakan dan Penyebaran Gulma. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Tukia Risang Ayu Utami dengan NIM 118, Rai Muhammad Alvin Pane dengan NIM 119, Husna Mufidah dengan NIM 120, Hanifah Nurudina dengan NIM 121, saya sendiri Putri Ening Sekar dengan NIM 122, Kesya Safaviantari dengan NIM 123, Raden Rara Suzana Desya dengan NIM 124, dan Nadia Okta Kusumasari dengan NIM 125. Langsung saja kita mulai materinya yang pertama. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu gulma. Gulma adalah suatu tumbuhan yang tumbuh pada lahan tanaman budidaya, yang kehadirannya tidak diinginkan oleh petani karena dapat merugikan tanaman lain yang ada di dekat atau di sekitar tanaman pokok tersebut. Gulma dapat merugikan tanaman budidaya karena bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya matahari, dan air. Gulma mudah tumbuh pada setiap tempat yang berbeda-beda, mulai dari tempat yang miskin nutrisi sampai tempat yang kaya nutrisi. Sifat inilah yang membedakan gulma dengan tanaman yang dibudidayakan. Kemampuan gulma mengadakan regenerasi besar sekali, khususnya pada gulma perennial. Gulma perennial dapat menyebar dengan vegetatif. Luasnya penyebaran karena daun dapat dimodifikasikan. Demikian juga pada bagian-bagian lain. Inilah yang memungkinkan gulma unggul dalam persaingan dengan tanaman budidaya. Di samping itu, gulma juga dapat membentuk biji dalam jumlah yang banyak. Hal ini juga yang memungkinkan gulma cepat berkembang biak. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyebaran gulma. Penyebaran gulma dari satu tempat ke tempat lain dapat terjadi melalui aktivitas atau kekuatan sendiri, bantuan alam, dan bantuan makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada aktivitas atau kekuatan sendiri yang disebut autokori, yaitu kelompok gulma yang penyebarannya bisa terjadi secara mandiri tanpa melibatkan faktor luar. Jenis gulma dari famili Leguminosae mampu melakukan aktivitas sendiri yang menyebarkan keturunannya melalui biji. Biji Leguminosae berada di dalam polong. Ketika polong telah masak, menyebabkan polong pecah sehingga biji terlempar keluar. Contohnya adalah Cleome aspera dan Mimosa pigra. Selanjutnya, lalu penyebaran gulma karena bantuan alam, yaitu terdapat hidrokori atau air. Prosesnya yaitu organ perkembangan gulma seperti spora dan biji jatuh ke tanah atau air, lalu berpindah tempat karena terdapat pergerakan aliran air. Kelompok gulma ini biasanya gulma air atau aquatic weed. Contohnya adalah Limnocaris flava. Lalu terdapat karena anemokori atau angin. Penyebaran ini dikarenakan organ perkembangbiakan gulma berupa biji atau spora dengan ukuran organ yang sangat kecil dan ringan, sehingga mudah berpindah dengan mudah karena angin. Kelompok gulma ini terutama pada gulma famili Areacea, contohnya adalah Imperata cylindrica. Selanjutnya adalah bantuan dari makhluk hidup. Ada dua, yaitu penyebaran oleh hewan atau disebut sukori. Hewan dapat menyebarkan biji dengan berbagai cara. Penyebaran terjadi melalui bagian luar hewan atau disebut dengan episokori, dan dapat terjadi melalui bagian dalam atau pencernaannya, yaitu endosokori. Seperti telah dikemukakan, tidak semua biji gulma dapat mati setelah melalui pencernaan hewan. Contohnya adalah Ageratum, Cynodon, dan Echinoclea. Selanjutnya, penyebaran oleh manusia atau disebut antropokori. Manusia dapat melakukan penyebaran secara sengaja atau tidak sengaja. Manusia seringkali memasukkan jenis tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lain untuk keperluan penelitian, perdagangan, hobi, dan tujuan lainnya. Penyebaran secara tidak sengaja biasanya terjadi melalui hasil tanaman, benih, makanan ternak, dan jerami. Penyebaran gulma karena bantuan manusia memiliki beberapa contoh, yaitu sebagai penutup tanah adalah Eupatorium dan Trimeria. Secara tidak sengaja gulma terbawa oleh bahan pangan, contohnya adalah Echinoclea dan Crotalaria.
Dan contoh terakhir yaitu gulma yang memiliki nilai keindahan adalah Eichhornia dan Lantana camara. Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarluasan gulma, yaitu yang pertama, faktor klimatik. Faktor klimatik yaitu faktor yang berpengaruh terhadap perdebatan antara flora dan fauna, yang mana meliputi cahaya, temperatur, air, dan angin. Yang kedua, faktor edafik. Faktor edafik yaitu faktor yang mengacu pada kondisi tanah pada suatu wilayah, yang mana dapat berpengaruh langsung terhadap kesuburan tanah. Faktor edafik meliputi kelembapan tanah, aerasi, pH tanah, dan hara. Yang ketiga, faktor biotik. Faktor biotik yaitu faktor komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Faktor ini meliputi tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, dan hewan makro dan mikro. Mekanisme perbanyakan gulma. Efisiensi dari mekanisme ini diperoleh melalui seleksi alam dan adaptasi ekologi. Ekologi merupakan contoh bagaimana pentingnya ilmu dasar untuk dapat diterapkan pada ilmu terapan. Perkembangbiakan gulma dapat dilakukan dengan biji atau dengan organ vegetatif. Pada gulma semusim, perkembangbiakan dilakukan melalui produksi biji yang dihasilkan dalam jumlah banyak dan sebagian besar memiliki dormansi. Selanjutnya, menurut Sutikno 1990, biji gulma yang jenisnya semusim memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha-usaha pencegahan atau pengendalian gulma. Banyaknya biji yang ada di dalam tanah atau biasa disebut sebagai yang hidup mempunyai potensi untuk merugikan tanaman pangan yang akan tumbuh. Populasi gulma di dalam tanah sangat bervariasi jumlahnya, tergantung dari komposisi jenis gulma yang tumbuh di atasnya dan juga dari asal tanah itu. Jika tanah itu digunakan untuk peternakan, maka sebagian besar biji-biji tersebut dijumpai di daerah peternakan. Sedangkan lahan pertanian akan mempunyai populasi biji yang berkaitan dengan gulma-gulma pertanian. Perbanyakan generatif gulma. Reproduksi generatif pada gulma dengan melalui spora dan biji, perkembangbiakan secara spora terjadi pada golongan pakis-pakisan, misalnya pada Cyclosorus aridus. Berdasarkan sifat botaninya, gulma digolongkan ke dalam golongan monokotildon atau berkeping 1, golongan dikotildon atau berkeping 2, sedangkan perkembangbiakan melalui biji banyak dilakukan oleh gulma semusim dan beberapa gulma dwi tahunan. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, biji akan mengalami dormansi yang merupakan sifat penting untuk mempertahankan dan melestarikan hidup gulma. Dalam keadaan dormansi, biji dapat bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama dengan melakukan aktivitas metabolisme yang minimal. Biji gulma akan berkecambah apabila faktor pertumbuhan seperti air, gas, temperatur, dan cahaya terpenuhi. Air diperlukan menjalankan aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan sel tumbuhan. Demikian juga dengan gas. Temperatur dan cahaya memegang peranan penting dalam memacu aktivitas metabolisme, aktivitas suatu gulma. Gulma akan berkembang dengan cara apabila faktor seperti cahaya, unsur hara, air, dan gas, dan tempat hidup dapat dipenuhi secara maksimal. Di dalam suatu ekosistem gulma, tidak hidup secara tunggal, melainkan hidup bersama-sama dengan tumbuhan lain atau tanaman lain. Sehingga untuk melakukan faktor tersebut harus melakukan persaingan. Persaingan akan terjadi bila timbul interaksi antara lebih dari satu tumbuhan. Interaksi adalah peristiwa saling tindak antar tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada perbanyakan vegetatif gulma. Perbanyakan dengan vegetatif ini adalah cara berkembangbiakan dari sebagian besar gulma, khususnya gulma tahunan. Gulma dengan perkembangbiakan vegetatif sulit dikendalikan karena banyak organ vegetatifnya itu yang dorman di bawah tanah. Beberapa bentuk organ vegetatif yang banyak ditemukan pada jenis gulma tahunan yaitu yang pertama ada rizoma.
Rizoma adalah modifikasi batang yang berbuku-buku, terbenam, dan merayap secara mendatar di bawah tanah. Contohnya ada Sinodon dactylon. Yang kedua, ada bulbus. Bulbus atau umbi lapis adalah alat perkembangbiakan vegetatif yang susunannya berlapis-lapis yang terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Contohnya adalah Allium veneata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada runner. Runner atau sulur adalah batang yang menjalar, internodianya sangat panjang sehingga membentuk tunas pada ujungnya. Contoh gulma dengan organ vegetatif ini adalah Elephantophus scaber. Selanjutnya yaitu stolon. Stolon merupakan modifikasi batang berupa akar yang tumbuh lateral dari pangkal batang dan tumbuh merayap di atas permukaan tanah. Batang yang menjalar tersebut membentuk akar dan tunas untuk membentuk individu baru. Contohnya yaitu pada Cynodon dactylon. Lalu yang kelima ada tuber. Tuber merupakan modifikasi batang yang berbentuk akar yang memanjang ke samping dan membengkak seperti umbi. Contoh gulma ini adalah Cyperus irinaria. Dan yang terakhir yaitu ada corn. Corn merupakan alat perkembangbiakan vegetatif berupa suatu batang padat yang mengandung mata dan ruas-ruas. Corn yang telah masak akan mengeluarkan tunas-tunasnya dan berkembang lebih lanjut menjadi tunas-tunas pembungaan. Contohnya yaitu pada gulma Ranunculus bulbosus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.